Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risa Rosalina dengan NPM 2075424. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pemasaran produktif. Mengapa kegiatan pemasaran dikatakan produktif? Karena pemasaran mempunyai peran sangat penting dalam meningkatkan daya saing produk untuk menghadapi persaingan global yang semakin ketat. Lemahnya sistem pemasaran akan memperlemah daya saing produk domestik. Mengapa kegiatan pemasaran dikatakan kegiatan produktif? Karena menciptakan barang dan jasa yang memiliki kegunaan atau utility. Kegunaan di sini bukan hanya mengenai kualitas suatu barang, tetapi lebih kepada kekuatan untuk memuaskan keinginan dari suatu produk atau jasa. Terdapat 4 jenis kegunaan yang dilakukan dalam pemasaran, yaitu yang pertama kegunaan bentuk, yang kedua kegunaan tempat, yang ketiga kegunaan waktu, dan yang keempat kegunaan milik. Karakteristik produk. Secara umum, karakteristik produk diklasifikasikan menjadi 2 kategori, yaitu barang tahan lama dan barang tidak tahan lama. Dan ada 2 produk, yaitu produk pertanian dan produk non-pertanian. Karakteristik produk pertanian yaitu perishability, yang kedua musiman, yang ketiga bulkiness, yang keempat non-homogeneity. Selanjutnya yaitu proses penetapan harga. Berbagai macam teknik digunakan untuk menentukan harga produk dalam bertransaksi secara individu maupun dalam transaksi keseimbangan pasar. Mekanisme penetapan harga dibagi menjadi 5 kategori, yaitu yang pertama negosiasi secara individu, yang kedua pasar yang terorganisasi, yang ketiga rumus penetapan harga, yang keempat harga yang dikendalikan, dan yang kelima tawar-menawar secara kolektif. Yang selanjutnya yaitu peranan pemasaran dalam membangun ekonomi. Kegiatan pemasaran dapat mendorong semakin berkembangnya perekonomian, karena kegiatan pemasaran dapat menumbuhkan banyaknya investasi besar yang didasarkan pada adanya keyakinan terdapat pasar dan pemasaran. Kebijakan pemasaran efektif akan mendorong perbaikan pendapatan produsen dan meningkatkan daya beli konsumsi, terutama untuk produk pangan. Dari sisi produsen, suatu sistem pemasaran yang efektif akan mendorong kegiatan produksi pertanian. Pengetahuan tentang ilmu pemasaran dan masalahnya dapat menolong produsen untuk membuat keputusan penting yang dapat dilihat dari beberapa aspek. Terdapat beberapa aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam membuat keputusan pemasaran. Aspek yang pertama yaitu apa yang harus diproduksi dan bagaimana mempersiapkan produksinya untuk dijual atau dipasarkan. Yang kedua yaitu kapan dan di mana barang akan dijual atau dipasarkan. Yang ketiga, berapa banyak pekerjaan pemasaran yang harus dilakukan oleh petani, baik secara individu atau sebagai anggota kelompok. Yang keempat, apa yang bisa dilakukan untuk memperluas pasar. Dan yang kelima, manakah dari banyak pengaturan pemasaran yang berbeda yang diinginkan. Yang selanjutnya yaitu ada teknik pengumpulan data. Dicari menggunakan sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data sekunder macam-macam teknik pengumpulan datanya, yaitu melakukan observasi, yang selanjutnya wawancara, yang ketiga dokumentasi, dan yang terakhir triangulasi atau gabungan. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.